Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyaknya, saking banyaknya nikmat Allah ini, maka tidak terhitung. Janganpun yang ada di luar tubuh kita, di dalam tubuh kita saja mungkin tidak mampu kita hitung saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah juga Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk terus bisa beribadah kepada Allah, istiqomah, terus senantiasa taat kepadanya. Mudah-mudahan ketaatan, keistiqomahan ini terus berlanjut sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para jamaah sekalian, jangan pernah luput memohon kepada Allah agar kita terus berjalan di atas jalan yang lurus, berjalan di atas ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya Nabi mengajarkan kepada kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami di atas ketaatan kepadamu. Ya, seperti itu doa Nabi SAW yang patut juga untuk kita ucapkan terus menerus, sehingga mudah-mudahan para jamaah sekalian kita diberikan keistiqomahan, bisa terus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa diridhoi tentunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apalah artinya hidup di dunia ini jika hanya sekedar makan dan minum tok, jika hanya sekedar memiliki rumah, memiliki tanah, pekerjaan yang banyak, harta melimpah ruah, tapi ternyata di akhirat kita melarat, di akhirat kita sengsara, maka seakan-akan itu tidak ada artinya bagi seorang muslim nantinya di akhirat. Para jamaah sekalian, pada pembahasan subuh singkat ini insyaallah kita akan membahas tentang apa saja yang bisa menghancurkan tauhid seseorang. Kita ketahui bersama bahwasanya rukun Islam pertama itu adalah tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi
bahwasanya tiada yang berhak diibadahi, disembah dengan baik dan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan hal yang sangat penting di dalam Islam. Allah sebutkan di dalam rukun pertama dalam Islam, yaitu tauhid. Kita mengesahkan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan sedikit pun. Oleh karenanya di antara di hadis kudusi itu, ketika seorang muslim itu banyak berbuat dosa, dosanya sepenuh langit dan bumi, bayangkan begitu banyaknya dosa dia, namun ternyata dia minta ampun kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kenapa dikaitkan semuanya dengan tidak berbuat syirik? Karena kalau sudah berbuat syirik, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nabi saja kalau sampai berbuat syirik para jemaah, habis semua amalan. Sholat kita subuh ini habis, hilang. Ya, puasa Ramadan kita yang banyak sekali pahalanya, insya Allah jika Allah terima, ya itu habis, lenyap, tak ada artinya karena perbuatan syirik. Ya, oleh karenanya para jemaah sekalian, perbuatan syirik ini naudzubillah sangat-sangat mengerikan sekali, bahkan sampai menyebabkan pelakunya menjadi kekal di dalam neraka. Nah, apa saja yang bisa membuat seseorang itu bisa menjadi orang yang hancur tauhidnya, atau dalam artian bisa menjadikan dia masuk ke lubang kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat kita ini para jamaah sekalian. Masya Allah, ini perlu sekali kita ketahui, ya, karena memang ini adalah fondasi, ya, yang dibangun di atasnya ibadah-ibadah yang lain. Ibarat tauhid ini para jamaah sekalian, ya, fondasi utama bangunan, ya, cakar ayamnya kalau kita bangun fondasi itu. Ya, kalau kita langsung sholat tidak mempedulikan tauhid, ya, ibarat dalam bangunan kita bangun bangunan yang langsung tembok, tak ada cakar ayam. Nah, ini ahli bangunan kalau ada di sini kayaknya bisa ditanya langsung, ya. Langsung bangun tembok tanpa fondasi. Nah, tanyakan sama ahli bangunan, kira-kira gimana Pak? Kalau bangunan tanpa fondasi langsung tembok aja sudah, capek lagi bangun-bangun fondasi ini, banyak lagi biayanya, udah langsung aja tembok Pak. Bisa insya Allah, tapi bangunannya cepat roboh, tidak tahan lama. Ibarat seperti itulah keislaman seseorang. Ketika tidak ada fondasi seperti tauhid ini, maka tidak bisa terbangun di atasnya ibadah yang dia lakukan. Artinya sholat, zakat, baca Quran, puasa, dan lain sebagainya itu tidak bisa berdiri, ya, tidak bisa menetap pahalanya di sisi Allah karena masih ada perbuatan syirik, ya. Nah, apa saja yang berkaitan dengan ini yang dapat, ya, di mana merobohkan fondasi tauhid kita, baik ucapan ataupun perbuatan. Di sini yang pertama yaitu iddi'a'u ilmil ghaibi fi qiraatil kaffi wal finjani wa ghairihima, ya, mengaku ilmu ghaib, mengaku tahu ilmu ghaib, ya, dengan cara membaca telapak tangan, ya,
dengan cara membaca telapak tangan atau menggunakan cawan atau selain dari dua model ini. Yang penting intinya dia tahu hal gaib tapi dengan cara-cara yang tidak wajar. Bukan Nabi langsung tahu hal gaib, Masya Allah. Ini kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu gaib di sini perkara-perkara yang akan datang, yang belum terjadi, yang belum pernah dilihat oleh manusia, dan tidak pernah juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disebutkan di Al-Qur'an atau hadis, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ilmu gaib ini hanya Allah yang Maha tahu. Di dalam surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakanlah Muhammad, la ya'lamu, tidak ada yang tahu, man fil samawati, apa-apa yang ada di langit, wal ardi, dan apa yang ada di bumi, tidak ada yang tahu, kata Allah. Al-ghaiba, masalah gaibnya, hal-hal yang gaib tidak kelihatan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di sini Allah sebutkan itu perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Berarti seperti yang dikatakan oleh para ulama benar, bahwasanya bahkan Nabi pun itu sebenarnya tidak tahu hal gaib, kecuali yang diberitahukan oleh Allah, yang Allah berikan wahyu kepadanya, baru Nabi dan Rasul itu tahu hal gaib. Kalau seandainya Allah tidak memberitahu, tidak mewahyukan, tidak tahu para nabi itu. Makanya di ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana disebutkan oleh Allah tentang Nabi Muhammad, kalau seandainya saya mengetahui hal gaib, kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran, mamasanya su, tidak bakalan saya ini kena musibah sedikit pun kalau saya tahu hal gaib. Wah, ini musuh mau nyerang hari ini, mau pukul di sebelah sini, sudah tahu arah pukulannya misalnya, langsung menghindar. Kayak film-film tuh Spiderman, luar biasa itu pukulan orang jadi pelan. Bisa langsung menghindar. Atau yang lain-lain. Ini Nabi kalau tahu hal yang akan datang, ini pukulannya akan, apalagi pas perang Uhud itu, mudah saja Nabi itu menghindar. Wah, ini akan terjadi pukulan di sebelah sini, saya langsung menghindar. Saya ini kayaknya mengarah ke sini pukulan, yang dia tahu hal gaib, tapi ternyata Nabi tidak tahu. Menunjukkan bahwasanya hanya sebagian saja yang Nabi tahu, karena memang diwahyukan oleh Allah. Makanya Nabi itu sampai copot giginya ketika perang Uhud. Makanya Nabi itu katakan tadi, kalau seandainya tahu hal gaib, tidak ada musibah kena, karena sudah tahu nih apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang tahu hal gaib. Maka para jamaah sekalian, jika seandainya ada yang mengetahui hal gaib, dia telah menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia telah melawan ayat Allah. Dia telah menentang ayat Allah.
ayat Allah mengatakan tidak ada yang tahu hal gaib. Dia bilang, wah saya tahu hal gaib. Nentang ini ayat Al-Quran. Naudzubillah. Makanya para ulama mengatakan jangan pun kita menentang, kita tidak mengakui satu huruf saja yang di dalam Al-Quran bahaya. Artinya kita menolak ayat Al-Quran satu huruf saja itu berbahaya. Wah ini tidak benar nih ayat ini nih, palsu ini. Bahaya ini orang ini. Ya, mengingkari Al-Quran, apalagi sampai ingin menandingi Allah ini, ya, dari hal gaib. Apalagi terkadang ada, masya Allah, ada orang yang ngaku-ngaku dia langsung dapat ilmu langsung dari Allah, langsung tuh tanpa perantara. Masya Allah, ini kala-kala Nabi berarti, ya, Nabi saja wahyu, ya, sholat aja yang langsung ke atas langit sana, karena menunjukkan pentingnya sholat. Adapun yang lainnya, syariat-syariat yang lain Allah sebutkan lewat wahyu. Ini tiap kali mau dapat ilmu langsung ke Allah. Ini luar biasa. Ya, ini tentunya bagi orang yang benar-benar tahu ilmu, yang benar-benar mempelajari Al-Quran dan hadis, pasti tahu orang yang seperti ini pasti bohong. Ya, pasti bohong. Karena memang, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa memberikan wahyu kepada Nabi atau mengajarkan sebagian jemaah, bukan semua, sebagian hal gaib kepada Nabi. Apa tujuannya? Itu ada maslahat dan hikmah di dalamnya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, kenapa sih Allah kasih tahukan hal gaib kepada para nabi dan rasul? Ya, karena, ya, untuk menunjukkan, ya, kesahan para nabi dan rasul, bahwasanya dia adalah nabi dan rasul, utusan Allah. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Jin itu, ya, ayat 26-27, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan, ya, hal yang gaib dan tidak akan pernah memperlihatkan kepada siapapun, seseorang siapapun, illa man irtada mir rasulin, kecuali yang Allah ridai. Ingat, yang Allah ridai dari rasulnya. Ini yang mengetahui hal gaib. Ya, itu saja, itu pun sebagian para jemaah, tidak semua. Ya, dan itu Allah ajarkan hal gaib ini agar meyakinkan manusia bahwa saya ini benar-benar utusan Allah. Ya, walaupun sebagian manusia, walaupun sudah tahu ada Nabi itu tahu hal gaib gara-gara ada diberikan wahyu tadi, tetap aja ngeyel sebagian manusia itu. Kadang cuma alasan doang tuh, ya, coba tes, apa bukti kenabianmu? Nabi Muhammad itu sampai, ya, memiliki mukjizat terbelahnya bulan. Subhanallah, itu benar-benar terbelah bulan. Ya, terbelah bulan, tapi orang kafir Quraisy ternyata tak juga beriman. Ya, menunjukkan bahwasanya terkadang sebagian manusia itu minta kepastian sebuah dalil, sebuah bukti, itu terkadang cuma sekedar, ya, mau menghindar, tapi pada kenyataannya memang tidak mau nerima. Nah, ini bahaya yang kayak gitu. Kita minta bukti itu sebenarnya harusnya kita ikutin tuh hati nurani kita, agar kita mengikutinya, bukan untuk menolak. Ini artinya jadinya sombong jadinya. Makanya iblis itu sampai dilaknat oleh Allah gara-gara sombong ini. Udah tahu kebenaran tapi
masih ngelawan, masih ngeyel, ini bahaya yang seperti ini. Nauzubillah. Ya. Kemudian ya, masalah gaib juga ini ya banyak terjadi ya di sekarang manusia, ya, di mana faman idda'a ilmal ghaib bi ayyi wasilatin minal wasail ghaira man istathnahu Allah min rusuli fa huwa kafir. Ya, barang siapa yang berani mengaku tahu hal gaib ini, maka kata para ulama ini, ya, ini kata para ulama, maka dia bisa kita katakan adalah orang yang paling bohong di dunia ini, paling bohong. Ya, kalau masalah hoak itu berita-berita hoak masih mendingan. Ini kalau ini kata para ulama, kalau sudah berkaitan dengan hal gaib ini bukan lagi di atas hoak, ini benar-benar pembohong. Ya, Dajjal kata para ulama itu, ya. Dajjal itu bohongnya luar biasa. Ya, apalagi dibanding ini. Ini luar biasa bohongnya. Ya. Bahkan ya para ulama juga menyebutkan orang yang seperti ini telah berbuat kufur. Ya. Amalannya kufur sudah. Walaupun kita ini sebagai orang ya yang bukan para ulama, orang-orang ya penuntut ilmu lah, ya, ini tidak bisa kita langsung vonis perorangan, agak susah memang. Tapi untuk memvonis perbuatannya ini kufur bisa secara umum. Tapi kalau kita katakan kamu kafir, ini kafir kopar kafir, langsung bahaya memang ini. Ya, walaupun ini dekat ini, kalau masalah ada perbuatan kafir itu kita mengatakan ini telah melakukan perbuatan kafir, itu bisa juga. Sebagian para ulama terkadang ada yang langsung memvonis. Ya, yang penting dia telah berbuat jelas, ya, jelas perbuatan kufur. Nah, ini adalah perbuatan kufur. Maka hati-hati, ya. Kaum muslimin berarti sangat penting sekali mengetahui ini, agar jangan berani-berani mengaku hal gaib, ya. Banyak model yang dilakukan oleh masyarakat masalah hal gaib, mengetahui hal gaib ini. Ada yang pakai tangan, tadi itu yang disebutkan di judul itu. Jadi dilihat tangannya, ya, apalagi perempuan, ya. Lihat perempuan cantik, bagus ini, sini. Sini, mau saya lihatlah masa depan kamu. Masya Allah. Lihat masa depan. Gimana caranya Pak? Katanya. Ya. Sini tanganmu. Lihat. Dilihat tangannya. Dia merenung dulu itu. Ya, merenung. Dilihat tangannya. Waduh, ini insya Allah kamu ini kayaknya akan bahagia hidupmu. Kata perempuan dalam hatinya, aduh, selama ini saya susah terus merasakan hidup saya, kok bahagia di sini, tidak sesuai dengan lamaran. Nah, ini terkadang kayak gitu. Tapi kadang orang, oh mungkin kayaknya saya akan bahagia nanti, mungkin kadang dibenar-benarkan. Nah, ini bahaya ini, tidak benar itu, ya. Karena ada orang bisa mengetahui masa depan lewat tangan. Dari mana ilmunya? Tidak ada, ya. Ada juga yang lewat cawan. Nah, nanti pakai air, ada cawan, dilihatnya di situ masa depan orang, ya. Kayak di film-film dulu, film apa itu, ya? Mak Lampir. Ada cawan, kelihatan di situ ada air lagi, kelihatan gambar orang. Masya Allah. Ini kebanyakan nonton film kayaknya kita, ya. Masya Allah. Oleh karenanya hal-hal yang seperti ini para jamaah penting kita ajarkan kepada masyarakat agar tidak, ya,
tidak salah. Ya, begitu juga dengan dilakukan oleh para tukang ramal. Begitu juga disebutkan di sini awisah sihri, seperti contoh orang yang melakukan sihir. Kemudian tanjim, ini juga nih bintang. Kamu bintangmu apa? Bintang saya apa ya? Jupiter. Nah ini kalau Jupiter nih kayaknya akan ya pertengahan lah katanya. Masya Allah. Ini macam-macam ya. Nah, Masya Allah. Jadi banyak. Itu hanya yang kita tahu saja. Mungkin di luar negeri saja atau di tempat-tempat yang lain ada. Misalnya cara melihat masa depan dengan yang lain. Kita masih ingat di TV itu ada yang viral, di internet lah. 2000 berapa waktu itu disebutkan sama ibu-ibu itu. Nanti 2000 berapa nanti kiamat katanya. 2012 ya. Ini udah 2000 berapa? 2024. Udah lewat berapa puluh tahun? 10 tahun lebih sudah. Belum kiamat juga. Ya, menunjukkan tidak ada yang tahu masalah gaib itu. Jangan pun ya orang-orang biasa, nabi saja tidak tahu masalah kiamat ini. Tidak tahu kapan ya, pastinya kapan tidak tahu. Nabi hanya bisa memberikan ciri-ciri saja. Apa ciri-cirinya? Kita ini sudah diambang sudah. Gitu aja ciri-cirinya Allah katakan, Nabi katakan. Kita di akhir zaman ini dengan kiamat itu seperti jari kayak gini, dekat maksudnya. Itu aja Nabi kasih tahu, nak. Tanggal berapa, tahun berapa tidak tahu. Ya, ini malah sudah sebut tahun-tahun pula 2012. Ya Allah, susah ini. Nabi hanya bisa ngasih ciri-ciri aja. Nanti kalau sudah datang Dajjal, barulah nanti udah dekat itu kiamat. Datang Imam Mahdi, insya Allah sudah dekat itu. Ya, anak juga kepengen ketemu sama Imam Mahdi itu, masya Allah. Baik, agar bisa ya kalau bisa bersama mereka Imam Mahdi, mudah-mudahan bisa menyebarkan Islam ini dan bisa istiqomah, lah itu yang paling pentingnya. Bisa husnul khotimah pada akhirnya. Ya kalau Allah takdirkan ya, mudah-mudahan yang penting walaupun kita ketemu dengan Imam Mahdi minimal ya bisa husnul khotimah, itulah yang paling penting. Ya, jangan sampai kita mati dalam keadaan masih ada bau-bau syirik, masih ada ya lubang-lubang syirik yang kita masuki. Ya, seperti juga sekarang dicontohkan oleh para ulama. Ya, orang kalau sakit, ya sakit datang ke tukang ramal, ya akhirnya tanyalah sama tukang ramal tuh, ya sakit apa kamu ini? Oh ini saya sakit kulit pak. Ya, tukang ramalnya dibilang coba tak lihat dulu, apa? Saya lihat dulu apa namanya ciri-ciri dari matamu atau ciri-ciri dari tanganmu, ya. Oh ini kayaknya penyakit, ada kamu sesat suatu ini, ya. Akhirnya disebutkan, biasa kadang dikait-kaitkan. Kamu pernah melewati kebun enggak? Kamu pernah melewati hutan enggak? Oh iya pak, saya melewati kebun, saya melewati hutan. Nah ini berarti kamu ada nginjak sesuatu. Akhirnya yang terjadi kamu sakit seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Biasanya di situ suruh obatin dengan cara syirik juga. Akhirnya nggak pakai cara bantuan jin dan setan, ya, sehingga ya terjadi sesuatu penipuan, sesuatu pemalsuan, ya. Sesuatu penipuan dan pemalsuan itu terjadi oleh tukang ramal, ya. Orang yang sakit dibilang, wah kamu ini injak sesuatu di hutan tadi, di kebun tadi.
Nah ini kamu harus mandi air ini, air yang dikasih sama tukang ramal itu selama 100 hari. Tidak boleh ada sela-sela 1 hari pun tidak boleh. Pokoknya harus bersambung terus katanya. Akhirnya mandi orang itu sampai 100 hari. Ya, kalau sembuh alhamdulillah, kalau enggak ya bohong ketawa. Ini pasti marah-marah itu orang. Nah ini tukang ramal kayak gitu. Ya, kalau sembuh dan kebetulan Allah memang kasih kesembuhan, nanti ini memang benar nih orang tukang ramal, dibenarkan. Padahal memang Allah yang sembuhkan. Tapi kalau tidak sembuh marah-marah itu sama tukang ramalnya. Ya, apalagi sekarang kalau hilang barang tuh, hilang emas. Nah, datanglah dia ke tukang ramal tuh, Pak, saya ini hilang emas saya tadi malam. Berapa hilangnya? Oh ini ada 50 gram. Oh bos, ini 50 gram. Nah ini emas murni nih Pak, bisa nggak dicarikan? Wah carikan. Wah gimana cara mencari emas yang hilang? Nah coba tes, sabar sebentar. Saya lihat dulu di cawan saya. Cari emas di cawan. Masya Allah. Ini kejadian. Ada yang kebetulan pas mungkin ketemu, itu pun gara-gara ada ya mungkin yang lihat. Ada orang yang masuk ke rumah dia, ada yang lihat, yang bisa jadi, oh ini saya lihat masuk ke rumah Bapak, coba diselidiki orang itu, ketemu. Ada juga nggak ketemu, nggak semuanya. Dan itu pun bukan gara-gara lihat di cawan itu. Ini bohongnya. Ini kerjasama dengan jin biasanya. Jin yang memberikan masukan. Ada masukan saran ini. Ya, jin bilang coba kasih tahu ke orang itu ini tempatnya di sini, tempatnya di sini. Padahal itu bohong aja. Ya, setan itu ingat punya rumus. Kalau kita dengan setan itu, dengan jin itu, dia 99% bohongnya, 1%-nya bisa kemungkinan benar. Karena apa? Dia mencuri-curi kabar dari langit. Mencuri-curi kabar. Kalau dia pas lagi dengar kabar dari langit itu dilempar. Ya, kalau sudah mulai itu lama mencuri kabar dilempar sama malaikat. Hanya kabur lagi. Itu tak dengar pasti 1% saja benarnya. Di 99%-nya itu dia bubui dengan kebohongan. Tapi ya tukang ramal itu ya semuanya mengatakan oh pasti terjadi kayak gini. Nah ini bahaya. Ilmu ghaib lagi-lagi para jamaah ya tidak boleh. Ya ini hati-hati bagi orang yang mau bekerja sebagai tukang ramal, hati-hati berarti ini. Ini bukan pekerjaan. Kalau cari pekerjaan lebih baik ya langsung saja datang ke Pertamina. Ini lebih baik insya Allah dibanding kerja jadi tukang ramal. Atau tukang sampah pun masih mendingan daripada jadi tukang ramal ini. Hati-hati, masih halal jadi tukang sampah ini. Ya masih mulia walaupun kotor-kotoran, tapi masih jauh lebih mulia dibanding jadi tukang ramal. Ya, oleh karena jangan sampai nanti ada ajaib-ajaib sedikit, wah langsung dianggap sama manusia. Akhirnya dia terus, wah enak nih, saya dianggap sakti oleh manusia. Udah tak main-mainkan aja ini, bahaya ini. Ini bisa terus menerus terjadi ya kesyirikan. Naudzubillah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya terus berkesinambung kesyirikan tersebut. Kita senang dengan perbuatan syirik. Makanya kata para ulama ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wal kuhanu kana yakunu li ahadimul qarinu minasyayatin. Ya, bahwasanya tukang ramal itu ketahuilah bahwasanya mereka itu ya memiliki korin dari syaitan. Artinya bukan korin yang biasa, tapi ada kerjasama khusus ini. Ya, kerjasama khusus korin.
ya, jin yang kerja sama dengan dia. Namun ingat kerjasama ini ternyata ada tumbannya, biasanya ada pengorbanan, ya. Kemudian nukhbiru bikadiri minal muqayyibat, ya. Korinnya ini kerjasama dengan jin ini banyak ngasih tahu hal-hal gaib, ya. Bima yastariqu minas sam'i, yang mereka curi dari langit, yang 1%-nya itu aja, lebihnya tidak ada benarnya, bohong, ya. Makanya jujur saja, waktu pernah saya ruqyah seseorang, saya coba ngomong-ngomong dengan jinnya, ya. Apa, di mana kamu letak apa namanya buhul, ya, ada yang kena sihir. Oh, saya letakkan di situ, ya, saya letakkan di situ. Coba dites, kalau benar berarti benar. Pernah kita coba ternyata bohong, tidak ada di situ. Memang banyak bohongnya, ya. Sebenarnya yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pernah berdialog dengan jin, jangan dipercaya banyaknya, ya. Kalau memang perlu kita berdialog dengan jin itu seperlunya saja, jangan banyak berdialog karena banyak bohong, ya, banyak bohongnya, ya. Kemudian wakamu yakhlituna as-sidqa bil kadhibi, ya, bahwasanya jin setan ini banyak dia mencampur adukan yang benar dan yang bohong, ya. Ini tapi ingat, mereka kerjasama dengan jin atau yang disebut dengan korin ini. Ini hati-hati. Saya pernah melihat acara di televisi, tak perlu kita ajarkan saja ilmunya, ciri-cirinya saja lah, biar kita jadi orang yang pandai, agar tidak mudah terkelabui, tertipu dengan songkok, dengan sorban. Ini banyak yang pakai sorban, pakai songkok, tapi kerjasama dengan jin. Masya Allah, ini tentunya tidak baik ini, ya. Apa kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini pas sekali. Wa min haula'i man ya'ti syaitan bi at'imatin. Mereka yang kerjasama dengan jin ini datang kepada jin itu, ngasih apa? Ngasih at'imah. Apa at'imah? Makanan. Nah, ini sesajian itu biasa tidak bakalan mungkin setan itu mau disuruh seperti itu saja, kecuali dengan ada sesajian. Minta apa? Potongkan saya ayam, potongkan saya kambing, potongkan saya kerbau. Itu biasanya ada sesembahannya. Fawakiha wa halwa, baik itu mungkin bisa juga berbentuk buah-buahan, ya, atau manis-manisan. Wa ghairi dzalika mimma la yakunu fi dzalikal mawdi'. Selain daripada itu, ya, banyak contoh-contohnya tergantung tempat masing-masing, ya. Wa minhum man yutiru bihi al-jinnu ila Makkah. Ini jadi ada orang terbang. Jangan heran, ya. Ini kadang kita bisa lihat sendiri di YouTube itu, ada yang terbang-terbang itu, bisa terbang. Itu jin itu, ya, jin. Benar-benar itu bantuan jin, ya. Ini beliau sebutkan dulu, mungkin ini contoh dulu. Contohnya pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ulama dulu udah jauh sekali dari zaman kita. Dulu itu ada orang terbang, ya, diterbangkan oleh jin ke Mekah. Bisa ke Mekah terbang, tidak perlu pakai pesawat. Kalau kita sekarang mau ke Mekah itu harus pakai pesawat, ya, luar biasa biayanya. Ini orang ini langsung terbang, ya. Masya Allah, ya. Dari bantuan jin, ya. Au Baitul Maqdis. Dulu juga ada orang bisa terbang ke Baitul Maqdis, Palestina, ya. Au ghairihima, atau selain dua tempat ini. Dari itu bantuan jin. Jangan heran kalau kita lihatnya ada orang terbang di televisi itu, di YouTube itu. Wah ini karomah ini. Jangan sembarangan bilang karomah. Bukan semua yang bisa terbang itu karomah, ya. Makanya kata Imam Syafi'i ini, ya, beliau sudah
mengatakan kalau kalian melihat orang bisa terbang atau orang bisa berjalan di atas air, ya, kalau kalian lihat orang kayak gitu, apa kata Imam Syafi'i? Tidak ada Imam Syafi'i itu bilang, oh dia tuh pasti karomah itu wali Allah itu. Tidak ada dibilang sama Imam Syafi'i kayak gitu, ya, tidak ada. Maka kata Imam Syafi'i, ya, lihat amalannya. Kalau sesuai dengan karomah itu insya Allah, kalau sesuai dengan sunnah, ya, sesuai dengan yang diajarkan Nabi, amalan tiap harinya, oh Masya Allah ini ibadahnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, insya Allah itu karomah. Tapi kalau tidak sesuai, tidak pernah sholat, rambutnya kayak kuda, la ilaha illallah. Mana rambutnya itu warnanya udah warna pelangi lagi, LGBT lah. Subhanallah. Tapi dibilang sama manusia, wah ini karomah ini. Nah, hati-hati kita, jangan tertipu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, insya Allah tidak bakalan tertipu. Yang bisa tertipu siapa? Ya tadi orang yang tidak tahu ilmunya ini yang payah. Ya, mudah sekali tertipu, benar-benar mudah. Ya, orang awam ini benar-benar, wah ini kayaknya punya ilmu karomah dari Allah ini, padahal orang kafir. La ilaha illallah. Inilah, ya, kalau kita tidak benar-benar punya ilmu tauhid ini mudah sekali. Makanya kata Nabi SAW, ya, hati-hati juga untuk kita yang misalnya bukan sebagai peramal, mendatangi peramal pun tidak boleh. Tidak boleh kita datangi peramal. Jangan coba-coba pula kita, wah saya mau coba-coba lah, mungkin buat main-main aja. Jangan boleh. Walaupun buat main-main, buat lelucon, datang, saya mau coba-coba walaupun saya tidak percaya sama dia. Walaupun kita tidak percaya, sekedar datang aja, kata Nabi SAW, maka 40 hari sholat kita tak diterima. Bayangkan 40 hari tak terima. Kalau mati dalam keadaan itu, apa jadinya kita? Itu cuma sekedar nanya kok, iseng-iseng kalau kita bahasa kita itu. Kalau sampai kita percaya kata Nabi SAW, ya, faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Ya, dia telah kufur pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini telah menjelaskan tidak boleh berbuat syirik kata Al-Quran, tapi dia masih saja berbuat syirik. Akhirnya apa yang terjadi? Kufur, ya, bahaya tentunya. Nah, oleh karenanya, apalagi masalah nasib-nasiban ini. Nah, kalau kita nanti datang ke tukang ramal gitu, biasanya mereka bilang kalau kita mau pergi, hari apa ini? Hari apa mau pergi? Oh saya Pak mau pergi hari Rabu nih, mau pergi ke Samarinda saya Rabu ini, ada pekerjaan penting ini. Waduh, jangan, ini saya lihat di hari Rabu ini apa ini, ada hal yang kurang bagus ini, sial. Jadi jangan pergi hari Rabu ini. Waduh, orang yang kalau orang yang punya kepentingan benar-benar penting sekali itu repot urusannya nih. Waduh, gimana nih Pak? Saya ini penting sekali nih, harus pergi nih hari Rabu ini nih. Soalnya ya bos saya harus ke sana. Kalau enggak ya dipotong gaji saya atau dipecat misalnya. Wah, tapi enggak boleh nih. Nah, gimana Pak? Ya, kalau saya tak pergi, akhirnya berdebat lama-lama. Ya udah, boleh pergi, tapi ini caranya tak kasihkan dulu tempelan katanya. Kasih tempelan sama tukang ramalnya. Nah, ini tentunya naudzubillah, tidak ada namanya hadis sial seperti itu. Ya, maka kalau ada mau pergi jalan-jalan apa, mau pergi kepentingan kemana, tak perlu ragu. Ya, bismillah saja. Itu saja yang diajarkan Nabi, yaitu bismillah, baca doa safar. Insya Allah Allah akan selamatkan kita. Ya, baca zikir pagi petang itu yang kita harus lakukan, bukan pergi ke tukang ramal tadi. Ya, baca zikir pagi petang itu saja. Makanya dahulu ya ada keluarga, ini pengalaman pribadi sih. Keluarga itu melarang pergi ke kabupaten hari Rabu. Ya, hari Rabu ini.
Nih, jangan pergi ke sana ini hari Rabu nih katanya. Wih, kenapa hari Rabu? Ya karena waktu itu baru pertama juga dengar ini hari Rabu, tidak boleh hari sial ini, tidak boleh. Wih, masa sih hari sial? Wah, enggak lah. Apalagi waktu itu sudah belajar agama, alhamdulillah punya tahu lah tentang masalah ini. Akhirnya tak bilang, udah gini aja. Insya Allah nanti saya bawakan martabak sajalah. Insya Allah tetap nyampe di sini martabak dengan izin Allah. Tak bilang, jangan, santai saja. Insya Allah, tawakal Allah. Gitu saja. Kita tawakal kepada Allah. Tapi mereka tetap melarang. Udah, lanjut aja santai. Ya, akhirnya anak pergi. Ternyata pas pulang sore hari, nyampe di rumah, ini martabaknya sudah sampai ini. Alhamdulillah. Kan nyampe juga martabaknya kan, tak bilang enggak ada hari sial itu, tak bilang baru dia ya itulah kata bilang, anak bilang enggak ada hari sial-sial tuh. Insya Allah tidak ada hari sial, yang ada itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah itu baik semuanya. Kalau kita pas kena musibah itu mungkin bisa jadi Allah hapus dosa kita. Gitu loh cara memahaminya. Jangan kena musibah tuh sial aja kerjaannya. Subhanallah ya. Oleh karenanya marilah kita perbaiki tauhid kita. Perbaiki tauhid. Allahu Akbar. Ya, bismillah ya. Insyaallah dengan tauhid ini para jemaah, ilmu tauhid ini akan bisa memberikan ya pemahaman atau akidah yang luar biasa pada kita, sehingga dalam hal keyakinan insyaallah keyakinan kita lebih lurus lah insyaallah. Ini saja mungkin yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.